Shalom, puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu apakah penciptaan itu. Nah, kekasih Tuhan, penciptaan adalah tindakan Allah yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa dalam waktu 6 hari. Dan semuanya itu sangat baik. Nah, kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kejadian 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Dalam ayat-ayat ini berapa kali kita menemukan kalimat Allah melihat bahwa itu baik. Nah, kekasih Tuhan, setelah Allah menciptakan setiap jenis makhluk yang berbeda, Allah melihat bahwa semuanya baik. Nah, setelah selesai menciptakan segala sesuatu, apa yang dipikirkan Allah tentang semuanya itu? Nah, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31 ada jawabannya di sana. Demikian firman Tuhan, Kejadian 1 ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, kekasih Tuhan, dunia yang kita lihat di sekitar kita saat ini tidak lagi seperti ketika Allah menciptakannya dulu. Nah, Allah menjadikan semuanya baik, tetapi sekarang kita melihat hal-hal yang tidak baik di sekeliling kita. Hal-hal tidak baik seperti derita, kejahatan, dan duka cita, kematian, dan lain sebagainya. Nah, Allah tidak menciptakan semuanya itu. Hal-hal itu masuk ke dalam dunia ketika manusia pertama memilih untuk berbuat dosa. Nah, itu yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, kita dapat melihat banyak keindahan dan kebaikan yang tersisa pada ciptaan Allah. Tetapi saat Allah baru menciptakannya, ciptaan itu tampak lebih baik dan lebih indah daripada sekarang. Kekasih Tuhan, Allah tidak akan membiarkan ciptaan Allah dirusak, terutama dirusak oleh dosa. Allah telah berjanji untuk menghancurkan kejahatan kelak dan membalikkan semua hal buruk yang ditimbulkan oleh dosa dalam dunia ini. Allah akan melakukannya pada saat Yesus datang kembali bagi umatnya. Semuanya akan kembali menjadi sempurna dan baik, dan tidak akan ada lagi duka cita atau dosa. Nah, kekasih Tuhan, mengapa satu hari lamanya selalu 24 jam? Mengapa matahari terbit tiap hari? Mengapa daun-daun berguguran dari pohon setiap musim gugur dan tumbuh daun-daun baru setiap musim semi? Kekasih Tuhan, itu semua karena Allah telah mendekretkan bahwa hal-hal ini harus terjadi. Demikian betapa luar biasanya Allah kita. Betapa baiknya Allah yang mengatur semuanya sedemikian rupa sehingga semuanya dapat diandalkan. Para petani tahu kapan waktunya menanam benih sehingga tanaman mereka akan bertumbuh pada waktu yang paling tepat. Nah, kekasih Tuhan, dekret-dekret Allah di dalam penciptaan menunjukkan kepada kita betapa setianya Allah dalam memperhatikan ciptaannya, termasuk saya dan saudara. Nah, kesetiaannya terus berlanjut abad demi abad dan waktu demi waktu di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-89 sampai dengan 91. Demikian firman Tuhan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kesetiaan Allah terus berlanjut abad demi abad. Kesetiaan Allah terhadap ciptaannya tidak pernah berubah. Allah sangat memperhatikan segala ciptaannya. Bahkan Allah mengatur sedemikian rupa segala ciptaannya. Di dalam Mazmur 147, Allah mengatur sedemikian rupa segala ciptaannya. Dalam ayat yang keempat mengatakan,
Ia menentukan jumlah binatang-binatang dan menyebut nama-nama semuanya. Ayat 8, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Ayat ke-9, Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ayat yang ke-16, Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ayat yang ke-17, Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ayat yang ke-18, Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Nah, kekasih Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur sedemikian rupa segala ciptaannya. Dan semuanya ini adalah dekrit-dekrit Allah dalam penciptaan. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Bahwa kesetiaan Allah terhadap ciptaannya, termasuk saya dan saudara, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan, maka Allah bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Kekasih Tuhan, Allah telah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa indahnya, dan semuanya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa indahnya, apalagi kehidupan saya dan saudara. Rancangan Allah yang indah akan terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Allah yang merancangkan kehidupan kita ini. Semuanya akan terjadi indah pada waktunya. Rancangan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita yang akan mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.